Hai Sobat Rebahan, selamat datang di channel hiburan Kom Rebahan. Admin akan membacakan kelanjutan sebuah cerita novel yang sangat seru, yang sangat menarik, yang sangat menghibur, yang sangat layak untuk diikuti dari awal hingga akhir. Sebuah cerita novel yang berjudul The Story of Yi Chen. Tetapi sebelum melanjutkannya, pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika admin upload video terbaru. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa like, jika berkenan share juga ke teman-teman lainnya agar teman-teman lainnya juga mendapatkan informasi dan hiburan di channel ini. Baik, kita lanjutkan di bab ke 3342. Karena mendadak ingin bermain kartu, maka orang itu tidak ikut bermain dan menjadi dealer. Jadi selain Yi Chen dan Olivia, orang lainnya tidak banyak berpikir. Selain itu, di sini kerajaan Eropa Utara, kartu remi juga masih baru, jadi tidak ada yang curiga. Sebenarnya kartu reminya tidak ada masalah, tapi dealer yang bermasalah. Dia adalah seorang ahli judi dan menjadi kaya dengan berjudi. Dia bisa menang mudah meski bermain bersama pemain profesional. Jangankan pemain amatir seperti ini, gerakan tangan orang ini sangat cepat, ingatannya bagus, dan kelenturan jarinya sangat bagus. Jadi saat mengocok kartu, dia tidak ada yang sadar kalau dia sudah mengingat semua posisi kartunya. Kemudian dia terlihat memotong kartu secara acak dan sudah mengatur kartunya. Saat ini Olivia memberikan setumpuk chip kepada semua orang dan berkata, "Semuanya, kita masing-masing memiliki chip sebanyak 100 juta euro. Kalian pakai dulu. Orang yang chipnya habis maka akan membeli 100 juta chip dari orang lain untuk terus bermain. Orang yang berhenti bermain akan menambahkan kekurangannya. Pemenang akan dibagi sesuai dengan jumlah kemenangan masing-masing. Bagaimana? Orang-orang tidak keberatan. Di sini bukan kasino sebenarnya. Saat bermain di kasino, semua orang akan membeli chip terlebih dahulu, lalu menukarnya kembali uangnya. Tapi jika bermain sesama teman, tidak mungkin meminta orang membeli chip, tapi membagikan chip terlebih dahulu. Orang yang kalah duluan akan mengeluarkan uang untuk membeli chip sehingga lebih mudah. Saat semua orang mengangguk, Yi Chen berkata, "Bukankah 100 juta euro terlalu sedikit?" "Sedikit." Seorang pemuda yang tidak kenal Yi Chen berkata, "Hanya untuk bersenang-senang saja 100 juta sudah lumayan." Yi Chen melambaikan tangan dan berkata dengan acuh, "Kurang menarik kalau chipnya kurang." Olivia bertanya, "Apakah ada saran?" Yi Chen berkata, "Sederhana, semua chip dikalikan 10 saja." Setelah itu, dia mengambil 10 chip 100.000 dan berkata, "Lihatlah, chip 100.000 ini mewakili 1 juta euro dan yang 1 juta mewakili 10 juta. Orang lainnya menghela napas. Salah satunya berkata dalam hati, "Brengsek, mainnya besar sekali. Bahkan bermain 1 miliar euro di tempat seperti ini terlalu menakutkan." Beberapa orang lainnya juga berpikir seperti itu. Permainannya terlalu sudah berada di luar batas kemampuan mereka. Paling-paling mereka hanya sanggup kehilangan puluhan juta. Mereka akan hancur kalau kalah 100 juta. Namun William sangat bersemangat. Dia tahu kalau dealer itu akan membantunya sehingga Yi Chen akan masuk perangkap. Jangankan 1 miliar, 10 miliar juga tidak masalah karena sudah pasti akan menang. Jadi dia berkata, "Semuanya, Tuan Yi adalah tamu yang datang dari jauh. Jangan mengecewakannya dan jangan paksakan diri jika tidak sanggup ikut." Semua orang hanya bisa mengangguk saat mendengarnya. Karena William sudah hampir menjadi tuan rumah di sini, dia juga anggota keluarga Rothschild, sedangkan Yi Chen memang punya latar belakang yang kuat dan ada kaitan dengan Wan Longhol, jadi semua orang hanya bisa mengikuti keduanya. Dealer tersenyum mendengarnya. "Aku akan membagi kartu kalau sudah sepakat." Setelah itu, dia membagikan kartu pertama untuk orang di sebelah kanan dan seterusnya. Setelah selesai dibagikan, mulai bertaruh. Yi Chen sama sekali tidak melihat kartunya. Dia langsung melempar chip 1 juta euro begitu mendapat kartu. Setelah beberapa putaran, dia sudah melempar 4 juta euro, tapi sebenarnya mewakili 4 juta euro. Yang lain juga terbiasa bermain sebesar ini sehingga tidak ikut. Di meja taruhan hanya tersisa Yi Chen dan William.
Setelah itu Deler berkata, silakan buka kartunya. Yichen membuka kartu yang tertutup dengan acuh. Dia hanya punya sepasang kartu dan 3 kartu lainnya. Itu adalah kartu yang sangat kecil dalam permainan Texas Hold'em. Sedangkan William mendapatkan kartu yang bagus. Di putaran pertama, dia mendapat 4 kartu Jack dan 1 kartu lain jauh lebih besar dari Yichen. Deler mengumumkan William menang putaran ini. William mengambil semua chip penuh semangat. Tuan Yi, maaf ya. Yichen berkata dengan acuh, aduh, hanya beberapa puluh juta saja, tidak perlu sungkan. Lagi pula pepatah Tiongkok mengatakan yang menang duluan adalah kertas dan yang terakhir adalah uang. Jadi pemenang ditentukan saat terakhir. William mengacungkan jempol. Tuan Yi luar biasa, apakah kita akan lanjut? Yichen mengangguk. Baik. William memberikan isyarat kepada Deler. Kartu Yichen terlalu kecil tadi, dia ingin kartunya lebih besar sehingga Yichen bisa bermain lebih banyak. Benar saja, pada putaran ini Deler memberikan kartu bagus untuk Yichen, sedangkan kartu William adalah kartu berurutan. Yichen terperangkap, karena melihat kartunya bagus, maka dia melempar 20 juta chip. Menurut perjanjian, ini setara dengan 200 juta euro. Permainan hanya tinggal dia dan William. Saat membuka kartu, William mempunyai kartu strike plus sehingga orang terkejut dan mengatakan dia sangat mujur. Deler mengumumkan lagi, William menang lagi di putaran ini. William berseru sambil mengambil chip. Kartu Tuan Yi sangat besar, tapi kartuku lebih besar sedikit. Maaf ya. Yichen melambaikan tangan dengan santai. Bawa semuanya, semua ini tidak ada apa-apanya. Saat melihat sikap santai Yichen, Olivia berkata dalam hati, benar-benar tukang menghamburkan uang. Jika seperti ini, pesawat Concorde pasti bisa didapatkan. Setelah aku dinobatkan, aku akan duduk di pesawat ini untuk diwawancarai seluruh dunia. Aku adalah satu-satunya anggota kerajaan yang punya pesawat ini. William juga sangat bersemangat saat melihat dirinya telah memenangkan 240 euro dari Yichen. Dia berkata, Tuan Yi, berdasarkan perjanjian sebelumnya, kamu telah kalah 100 juta sekarang, jadi harus membeli chip ini kembali. Yichen mengurutkan keningnya, mulai membeli kembali. Bukankah baru beli setelah semua chipnya kalah? Aku masih ada banyak chip di sini. William berkata dengan canggung, tapi kita mengatakan kalah 100 juta untuk membeli sekali. Kamu sudah kalah 200 juta lebih dan jumlah sebenarnya harus dikali 10. Ini adalah usulan darimu. Yichen berkata acuh, aku kalah 200 juta dalam 1 kali bermain. Apakah ini artinya aku harus membayar 2 kali dalam 1 permainan? Merepotkan sekali. William segera berkata, Tuan Yi, kita bisa membayar setelah 1 putaran. Yichen berkata dengan jijik, aku pikir kamu orang yang menyenangkan, tapi kamu begitu merepotkan. Membayar sekali dalam 1 putaran, bagaimana bisa menikmati permainan? Karena 100 juta mewakili 1 miliar euro, maka aku akan memberikan 1 miliar kalau aku kalah semuanya. Saat Yichen melihat dia ingin berbicara lagi sehingga berkata dengan kesal, jangan banyak omong kosong, jika tidak aku akan membayarmu dan tidak mau main lagi. William panik saat melihat Yichen kesal sehingga buru-buru menjelaskan, Tuan Yi, jangan salah paham, aku tidak bermaksud seperti itu. Kemudian dia menambahkan, aku pikir karena aturannya ditetapkan membayar sekali saat kalah 100 juta, tapi karena kamu sudah berkata seperti itu maka aku tidak perlu omong kosong lagi. Kita akan bayar setelah kalah 1 miliar. Jika tidak kalah sebanyak itu sampai permainannya selesai, maka kita akan hitung di akhir permainan dengan jumlah sebenarnya. Bagaimana menurutmu? Yichen mengangguk dengan puas. Ya, ini baru jantan. Aku pikir kamu tidak pernah melihat uang sehingga ingin buru-buru mengambil uang kemenangan. Lalu Yichen berkata dengan serius, aku paling tidak suka orang bodoh seperti itu. Benar. William tahu Yichen sedang memarahinya, tapi dia tetap berkata, Tuan Yi benar, kita harus bermain dengan senang. Setelah itu dia buru-buru berkata, mari kita teruskan. Yichen mengangguk. Mari, pada putaran ini William mendapatkan 3 kartu as, Yichen juga sama, tapi kartu king. Namun William punya 1 kartu as yang tertutup, sedangkan Yichen hanya punya 2 kartu as yang terlihat. Maka dia sengaja melemparkan 20 juta chip dan berkata dengan bangga, aku rasa kamu tidak mungkin ada 3 as. William tersenyum.
dan melemparkan 20 juta juga. Tuan Yi begitu percaya diri. Bagaimana kalau kita tambahkan lagi? Yi Chen mengangkat bahunya. Tambahkan saja. Aku tidak ikut dengan gertakanmu. Dia melemparkan 20 juta lagi. Ini artinya Yi Chen telah melemparkan sebanyak 400 juta euro. Saatnya membuka kartu lagi. William punya kartu aman remopit, maka dia tersenyum. Maaf Tuan Yi, aku masih ada satu as di sini. Olivia hampir melompat saat mendengarnya. Orang lain terlihat kaget. Yi Chen sudah kalah hampir 700 juta euro dalam waktu kurang dari 20 menit. Namun, Yi Chen tidak peduli dan mengangguk. William, sepertinya kamu sangat beruntung karena akan segera menjadi pengantin. Yi Chen menambahkan, aku tidak percaya nasibku tidak sebaikmu. Mari kita teruskan. Orang lainnya menemukan mereka hanya sebagai pemain cadangan saja. Taruhannya sangat besar. Meski pada awalnya kartu mereka sangat bagus tapi tidak berani ikut. Jadi segera hanya tersisa Yi Chen dan William saja. Kali ini Yi Chen sengaja mengendalikan ritme permainan. Saat hampir memainkan 20 juta euro, chip di tangannya hanya tersisa 7 atau 8 juta. Jika Yi Chen kalah pada putaran ini, maka artinya dia kalah 900 juta. Maka dia akan segera membeli chip yang ada di tangan William. William sangat bersemangat karena telah menang sebanyak itu dalam waktu kurang dari setengah jam. Perasaan seperti ini seperti mimpi. Yi Chen bermain sembarangan. Dia melemparkan 5 juta chip lagi. Jadi hanya tersisa 2 juta lebih. William ingin memaksa Yi Chen segera membayar. Jadi segera memasukkan 10 juta chip. Tuan Yi, aku akan menambahkan 100 juta berikutnya. Chipmu sepertinya sudah habis. Yi Chen mengangkat bahu, lalu melempar kartunya. Aku menyerah. Semua orang terkejut. Menyerah begitu saja? Dia telah menghabiskan beberapa ratus juta, tapi akhirnya menyerah. Dia bisa bermain atau tidak. Jika tahu dia begitu bodoh, aku akan ikut bermain tadi. Jangan sampai semuanya ditelan William. William sangat senang sampai tidak bisa mengendalikan diri dan baru berkata setelah beberapa saat, Tuan Yi, kamu sudah tidak ada chip untuk putaran selanjutnya. Bukankah kamu harus membayar dulu? Yi Chen mengerutkan keningnya dan berkata kesal, kenapa aku sial sekali hari ini? Setelah itu dia melihat William dan bertanya, aku sudah harus membeli chipnya kembali bukan? Benar, benar. William tersenyum. Tuan Yi, aku akan memberikan nomor rekening Bank Swiss kepadamu. Baik, Yi Chen mengangguk dan berkata, berikan nomor rekeningmu dulu. Aku akan meminta bagian keuangan mentransfernya. Yi Chen berkata lagi, oh iya, transfer antar bank dan transfer euro pasti akan lebih merepotkan jadi tidak bisa segera masuk. Kalian tidak bisa menungguku, bukan? Begini saja, aku akan menjadikan pesawat Concorde ini sebagai jaminan dulu. Aku akan menulis surat hutang dan tanda tangan untuk mendapatkan 300 juta euro. Kamu berikan 30 juta chip padaku untuk bermain lagi. Bagaimana? William hampir terbang kegirangan tapi pura-pura serba salah. Tuan Yi, pesawat Concorde itu sangat sulit didapatkan, tapi sudah tua. Bukankah 300 juta terlalu banyak? Yi Chen melihat William dengan jijik sambil menggeleng. Makanya aku mengatakan kamu suka bertele-tele. Pesawatku adalah barang langka dan sudah menghabiskan banyak uang untuk direnovasi. Kamu bahkan sudah menang hampir 1 miliar euro hari ini. Aku menggadaikan pesawat Concorde seharga 300 juta padamu. Jika kamu menang, maka pesawat akan menjadi milikmu. Apa bedanya 1 atau 200 juta? Olivia mengerti maksudnya sehingga buru-buru kata, William, Tuan Yi benar, kamu tidak jantan. Kamu bahkan perhitungan dengan masalah sepele. Cepat setuju dan keluarkan 30 juta chip untuk Tuan Yi. William baru sadar dan berkata dalam hati, benar, lagi pula Yi Chen menggadaikan pesawat kepadaku. Tidak peduli berapa banyak yang aku keluarkan, pada akhirnya tetap masuk ke kantongku. Pada saat itu pesawat Yi Chen akan menjadi milikku. Dia juga akan memberiku 1 miliar euro. Aku benar-benar beruntung. Saat memikirkan ini, William buru-buru mengeluarkan 30 juta chip dan mendorongnya dengan sopan ke depan Yi Chen. Tuan Yi, terimalah. Yi Chen mengambil chip itu dan mengangguk. Kemudian dia berkata
serius. Olivia, sayang sekali kamu mendapatkan pasangan seperti ini. Olivia juga merasa William kurang pantas, tapi mereka bekerja sama hari ini dan Olivia akan mendapatkan setengah kemenangannya. Yi Chen mengambil chip dan menulis perjanjian gadai dan chip dan cap jari. Setelah selesai dia memberikannya kepada William lalu Deller dan berkata, tampan, kamu harus memberikan kartu yang bagus untukku. Aku kalah banyak. Sudah seharusnya membiarkan aku menang sekali, bukan? Deller itu bersiap mengatakan sesuatu, tapi merasakan sesuatu energi masuk ke otaknya lalu mengangguk hormat. Namun tidak ada yang melihat perubahannya selain Yi Chen. Ini adalah putaran permainan baru. Setelah 4 kartu dibagikan, Yi Chen mendapatkan 2 kartu as dan 2 kartu terbuka. William lebih hebat. Kartunya adalah 10 JQ dan King. Semuanya kartu skop. Saat melihat kartu ini, dia tahu kalau Deller berencana memberinya strike plus dan Yi Chen 4 as. Strike plus adalah kartu paling tinggi dalam Texas Hold'em. Saat ini 2 as Yi Chen terlihat dan kartu paling bagus adalah 4 as. Meski punya 4 as, tetap tidak bisa menang dari strike plus. Jadi William sangat yakin Yi Chen akan kalah dan dirinya yang menang. Namun Yi Chen seperti tidak percaya dengan kesialan. Setelah beberapa kali taruhan, chipnya sudah hampir habis. Saat melihat kartu terakhir, Yi Chen berkata sambil tersenyum, Tuan William, jika aku kalah di putaran ini, maka pesawat akan menjadi milikmu dan bagian keuangan akan segera mentransfer 1 miliar euro. William sangat bersemangat. Jantung berdegup kencang sehingga membuatnya agak gugup. Maaf Tuan Yi, jika melihat kartu ini seharusnya kamu akan rugi banyak hari ini. Aduh, Yi Chen melambaikan tangan dengan acuh dan berkata dengan tenang, uang segini tidak ada apa-apanya. Wan Long Hall sekali minta ratusan miliar kepada kami. Bukankah kami tetap memberikannya? Yi Chen tertawa dan berkata, aku akan menjadi dewa keberuntunganmu hari ini. Aku datang jauh-jauh memberikan uang saku kepadamu. Semua yang kamu menang karena keberuntunganmu. Setelah itu, Yi Chen melihat Deller bagikan kartunya. Deller mulai membagikan kartu terakhir. Kartu Yi Chen adalah kartu asekop. William sama sekali tidak kaget saat melihat Yi Chen mendapatkan kartu itu. Menurutnya, temannya ingin memberikan 4 as kepada Yi Chen yang merupakan kartu terbaik setelah strike plus. Namun temannya ini pasti akan memberikan strike plus 910 JQ dan King padanya. Selama mendapatkan strike plus, maka dia akan menang dari 4 as Yi Chen. Jadi dia sangat yakin kalau kartu terakhirnya adalah kartu 9 skop. Saat ini Yi Chen langsung membalik kartunya dan berkata, Tuan William, aku punya 4 as, hanya strike plus yang bisa menang dariku. Kartu seperti itu sulit didapatkan. William tertawa dengan percaya diri. Tuan Yi, keberuntunganku sangat bagus hari ini. Jadi aku sangat yakin kalau kartu terakhir adalah skop 9. Yi Chen memonyongkan mulutnya. Aku tidak percaya. William mengerutkan keningnya dan bertanya, kalau Tuan Yi tidak percaya, minta Deller bagikan kartunya supaya bisa ditentukan pemenangnya. Jangan. Yi Chen menahannya. Bagaimana kalau kita bermain lebih besar? Kita tambahkan 2 miliar euro untuk putaran ini. Semua orang kaget. Seorang berkata, 1 orang menambahkan 2 miliar. Ini gila sekali. 1 orang berkata lagi, aku tidak pernah melihat taruhan sebesar ini. Benar, terlalu menantang. William juga kaget. Yi Chen benar-benar tukang menghabiskan uang. Dia langsung menambah 2 miliar. Hadiah ini besar sekali. Sampai William tidak terlalu berani menerimanya. Jadi dia berkata dengan gugup, Tuan Yi, menurutku jumlah ini terlalu banyak. Meskipun kamu tidak takut padaku, tapi tidak bisa membuang uang seperti ini. Yi Chen tersenyum. Kamu masih belum membuka kartumu, bagaimana tahu akan membuang uang? William berkata dengan canggung, Tuan Yi, aku tidak bercanda denganmu. Aku benar-benar merasa kalau peluang kemenanganku pada putaran ini lebih banyak. Bagaimana kalau kita langsung buka kartu dengan menggunakan chip yang ada di meja?
Orang yang menang akan mengambilnya. Jangan tambah lagi. Bagaimana? Yi Chen mencibir, kamu benar-benar seperti bencong. Kamu sudah menang 1 miliar, apa yang kamu takutkan? Setelah itu, dia berkata kepada Olivia lagi, kamu tegur calon suamimu, pria harus tegas. Bagaimana dia menjadi suami atau bagaimana dia menjadi suami ratu kelak? Olivia juga tercengang. Dia tahu William akan menang, tapi juga tahu akan terjadi masalah kalau menang terlalu banyak. Jika dihitung dengan yang sebelumnya dan Yi Chen kalah 2 miliar lagi, jadi total kalah 3 miliar ditambah 1 pesawat Concorde. Dalam permainan ini, kekalahan Yi Chen bahkan lebih banyak dari aset kerajaan Eropa Utara. Bagaimana mungkin dia tidak takut? Dia berkata dalam hati, bagaimana kalau jika Yi Chen marah dan ingin membalas William? Bagaimana kalau Wan Nonghol datang? Namun, Olivia tidak tahu kalau Yi Chen tidak emosi karena kalah, tapi William yang terpancing. Dia berkata dengan kesal, Tuan Yi, aku harap kamu sadar situasinya. Aku tidak ingin bermain 2 miliar denganmu. Bukan aku tidak jantan, tapi aku tidak ingin menang terlalu banyak. Aku memberikan peluang untukmu, tetapi kamu malah tidak tahu diri. Yi Chen tersenyum. William, aku bukan ingin meledekmu, tapi pikiranmu adalah pikiran orang miskin kuno. Dia mencibir. Kamu seperti pria tua yang membeli Rolls Royce, lalu mengatakan mobil ini boros bahan bakar, dan orang miskin yang menyaraniku jangan memakai mobil Rolls Royce. Kenapa kalian tidak pikir? Aku bahkan mampu membeli mobil dengan harga mahal. Apa mungkin takut boros bahan bakar? Orang-orang tertawa saat mendengarnya. Meskipun Yi Chen harus kalah dan mereka merasa dia sangat bodoh, tapi mereka juga harus mengakui kalah. Kata-kata Yi Chen masuk akal. Dia orang kaya, apakah perlu orang lebih miskin darinya mengajarinya berhenti, mengajarinya berhemat? William sangat marah saat mendengarnya. Dia tidak menduga kalau Yi Chen yang cari mati sendiri. Yi Chen malah mempermalukan dirinya di depan orang banyak. Dia marah dalam hati. Brengsek, aku berniat baik, tapi kamu tidak tahu diri. Baiklah, aku akan menang besar. Jangan menyesal kamu. Saat memikirkan ini, dia memukul meja dan berkata, baik, tambahkan 2 miliar euro. Yi Chen mengangguk puas. Mari, sebelum kartu terakhir dibuka, kita tulis perjanjian seperti yang aku lakukan sebelumnya. Kita masing-masing tulis surat hutang sebesar 2 miliar dan letakkan di atas meja. Orang yang menang akan mengambil kertas hutang ini. Bagaimana? William tersenyum dingin. Tulis saja. Apakah kamu pikir aku takut padamu? Yi Chen tertawa. Baik, cepat tulis. Ada begitu banyak saksi, jadi tidak ada yang bisa main curang. Baik, William yang sudah marah langsung menulis surat hutang 2 miliar seperti yang dikatakan Yi Chen. Yi Chen juga melakukan hal yang sama, lalu mengingatkan William, oh ya, pembayarannya harus ditulis dengan jelas. Semuanya harus dibayar dalam waktu 24 jam. Jika tidak, maka akan dianggap melanggar perjanjian dan didenda 1% sehari. William mana mungkin bisa berpikir saat ini. Dia tersenyum dingin. Apakah aku akan takut padamu? Aku akan menulisnya. Yi Chen mengangguk dan menuliskan hal yang sama. Kemudian dengan disaksikan semua orang dan rekaman video menandatangani surat itu, Yi Chen meletakkan 2 lembar surat hutang dalam tumpukan chip, melihat dealer dan berkata, buka kartunya. Melihat Yi Chen sambil tersenyum dingin, Tuan Yi, aku akan membuatmu hancur hari ini. Saat ini William sudah siap menerima 3 miliar euro ditambah 1 pesawat Concorde. Semua orang di tempat itu menatap tangan dealer dengan panik selain Yi Chen. Kartu ini menentukan nasib pemilik beberapa miliar. William dan Olivia sangat yakin menang. Yi Chen terlihat tenang seolah semua ini tidak ada hubungan dengannya. Dealer mengambil kartu dan membukanya di depan William. Saat ini William masih belum melihat kartunya dengan jelas, tapi sudah seperti disambar petir karena dia melihat kartunya berwarna merah. 4 kartu as Yi Chen sudah dibuka. William harus mendapatkan strike plus kalau ingin menang. As sekop sudah berada di tangan Yi Chen. Jika dia ingin menang, maka kartu kelima harus sekop 9.
Semua orang tahu kalau sangat sulit mendapatkan 3 strike plus, apalagi 5. Namun William awalnya tidak khawatir sama sekali karena tahu kalau Deller bisa memberikan kartu apa saja yang diinginkan. Jadi dia sudah yakin kalau kartunya adalah skop 9. Namun kartu ini berwarna merah, maka William sama sekali tidak perlu melihat angkanya dan yakin kalau dia kalah. Di tempat ini selain Yichen dan Helena, sisanya adalah calon istri dan teman William. Jadi saat mereka melihat kartunya berwarna merah, semua orang berseru kaget. Olivia hampir terkena serangan jantung. Dia berpikir William akan menang besar dan sedang memikirkan cara untuk merayakannya, tapi malah kalah sebanyak ini. Dalam sekejap, ratu masa depan kerajaan Eropa Utara panik dan bergumam, bagaimana bisa seperti ini? Kenapa bukan skop 9? William juga terkejut. Kekalahan besar ini membuat otaknya kosong dan berteriak tanpa sadar. Bagaimana mungkin? Kartuku seharusnya skop 9. Kenapa wajib 6? Siapa yang menukar kartuku? Yichen menyindir William. Yichen menyindir William. Kenapa tidak mungkin? Apakah dia akan keluar sesuai harapanmu? Omong kosong. William seperti orang gila dan memarahi teman Deller itu. Kamu sengaja mempermainkanku. Apa yang dia berikan padamu? Kamu berani menipuku. Yichen mendengus. William, kamu sangat tidak bertanggung jawab. Aku pertama kali bertemu dengan kalian semua. Aku juga tidak kenal dengan Deller ini. Kamu yang tidak beruntung, kenapa menyalahkan orang? Aku kalah begitu banyak kali. Apakah kamu pernah menyalahkannya? William sudah kehilangan akal sehat. Saat ini dia adalah penjudi yang putus asa. Jangan omong kosong. Aku sudah memintanya mengatur kartuku sehingga bisa menang. Tapi dia membuatku kalah di saat penting. Pasti ada jebakan. Yichen, pasti kamu yang melakukannya. Semua orang tercengang dan beberapa orang yang bermain bersama baru menyadari kalau William sudah berkomplot dengan Deller. William kehilangan akal sehat dan yakin kalau Yichen berkomplot dengan Deller sehingga sangat marah. Tapi dia tidak menyangka kalau kata-katanya membuatnya dalam masalah. Yichen berdiri dan berkata dingin, "Oh, ternyata kalian berkomplot. Apakah kamu tahu dengan peraturan di meja judi kalau orang curang harus dipotong tangannya?" William baru sadar saat ini. Dia langsung menyangkal saat menyadari dirinya salah berbicara. "Aku tidak curang. Aku hanya asal berbicara saja." Yichen berkata dingin, asal berbicara bukan? Baik." Yichen bertanya kepada Deller, "Kamu, katakan semuanya." Deller segera berkata, "William mengundangku datang dan memintaku mengatur kartunya supaya dia menang. Ini bukan kali pertama. Setiap kali setidaknya ada puluhan juta euro. Aku melakukan kecurangan karena disuruh olehnya." Yichen melihat William dan bertanya dingin, "Apa yang ingin kamu katakan lagi?" William tidak tahu harus mengatakan apa dan tiba-tiba melihat surat hutang di meja. Hari ini dia awalnya bisa menang 1 miliar dari Yichen, tapi kalah 2 miliar. Artinya dia bukan tidak menang, tapi harus kalah 1 miliar euro. Dia merasa semua bukti ada pada surat hutang itu. Selama surat hutang itu musnah, maka tidak dihitung. Jika surat itu hancur, maka anggap saja bermain sia-sia semalaman. Jadi dia segera mengambil surat itu dan memasukkan ke dalam mulutnya. Tapi kecepatannya sama seperti semut bagi Yichen. Saat William ingin memasukkan surat ke dalam mulut, dirinya tiba-tiba merasa kalau tangannya tidak bisa digerakkan. Kemudian terdengar suara renyah dari tangan kanannya. Klik. Dia merasa tangan kanannya sakit. Kemudian tiba-tiba mendapati kalau hanya selapis kulit yang menghubungkan pergelangan tangan dan lengannya. Tulangnya sudah patah, bahkan tulang yang patah menembus kulit sehingga darah bercucuran. Yichen sudah mengambil surat hutang itu dan berkata dingin, "Hebat kamu, kamu bukan hanya bermain curang, tapi ingin memakan surat ini, benar-benar licik." Setelah itu Yichen memperingatinya dengan keras. "Jika kamu tidak membayar, maka barang yang putus selanjutnya adalah benda di selangkanganmu." William putus asa dan berkeringat dingin karena kesakitan. Dia akhirnya sadar kalau Yichen sedang
menunggunya masuk jebakan. Namun dia benar-benar takut Yi Chen melumpuhkan kejantanannya. Jadi dia berkata, "Baik, Yi Chen, hebat kamu. Aku salut padamu." Yi Chen berkata dingin, "Kamu tidak perlu salut kepadaku. Bayar 2 miliar euro dulu. Semua tertulis jelas di sini. Aku tidak akan melepaskanmu kalau berkurang sepeser saja." "Apa?" William berteriak marah. "Aku menang 1 miliar darimu tadi. Kamu menang 2 miliar. Jadi aku hanya hutang 1 miliar. Yi Chen berkata serius, "Kamu jangan sok jagoan di sini. Semua chip milikku sekarang." "Memangnya kamu menang 1 miliar dari siapa?" Setelah itu Yi Chen mencibir, "Selain itu chip hanyalah mainan, bukan uang. Surat hutang ini barulah uang sebenarnya. Mengerti?" William berkata, "Yi Chen, apakah kamu manusia? Banyak yang menjadi saksi. Mereka semua saksinya." Yi Chen mengangguk. "Tidak masalah. Kamu punya saksi. Aku juga punya. Begini saja. Kita pergi ke pengadilan Eropa Utara besok. Dan kamu bawa semua saksimu. Sedangkan aku akan perlihatkan surat hutang ini." Yi Chen menambahkan, "Selain itu, kita minta pendapat warga Eropa Utara. Apakah surat hutang atau kekuranganmu yang dibongkar olehku lebih palit?" Wajah William langsung pucat saat mendengarnya. Yi Chen masih belum selesai. Dia melihat William dan berkata lagi, "Oh iya, sekali minta pengadilan Eropa Utara menyelidiki berapa hukuman yang akan diberikan karena kamu menipu 3 miliar dan pesawat dariku." Pada saat ini pertahanan William sudah habis. Dia tahu dirinya akan kalah telak kalau masalah ini tersebar. Jangankan dirinya yang menulis surat hutang sendiri yang ada di tangan Yi Chen saat ini, dirinya yang merupakan keturunan keluarga Rothschild, juga calon suami ratu masa depan Eropa Utara, melakukan kecurangan di meja judi cukup menghancurkan reputasinya. Apalagi dia menipu 3 miliar dan sebuah pesawat Concorde. Jika berita ini tersebar, mungkin ini penipuan terbesar di seluruh dunia. Reputasi keluarga pasti akan hancur. Kerajaan Eropa Utara dan keluarganya sangat mementingkan reputasi. Jika salah satu anggota keluarga kerajaan melakukan hal yang memalukan dan diketahui warga, maka pasti akan diusir dari kerajaan demi menjaga reputasi. Seorang pangeran Inggris bahkan telah dikeluarkan. Jadi jika hal ini tersebar, mungkin pernikahan William dan Olivia tidak bisa diteruskan lagi. Selain itu, jika hal memalukan ini menyebar, maka akan mempermalukan seluruh keluarga Rothschild. Mereka adalah keluarga tingkat 3 yang tidak akan diperhatikan keluarga inti. Tapi begitu skandal ini tersebar, maka keluarga inti pasti akan marah. Pada saat itu mungkin seluruh keluarga William akan hancur. Masih ada hal yang lebih menakutkan. Di Eropa, kecurangan di meja judi akan dihukum. William melakukan penipuan besar, jadi pasti akan dipenjara. Ketika memikirkan ini, dia segera berlutut dan memohon sambil menangis, "Yi Chen, aku sudah tahu salah. Aku tidak seharusnya menipumu. Tolong ampuni aku, karena aku akan menikah besok. Hidupku akan hancur kalau masalah ini tersebar." Yi Chen mengangguk dan berkata, "Apakah ada hubungannya denganku?" William terus bersujud. "Yi Chen, tolong ampuni aku karena ini kesalahan pertama. Aku benar-benar sudah tahu salah. Aku pasti akan meminta keluargaku membayarmu. Mohon lepaskan aku." Yi Chen tersenyum. "Kamu harus tahu kalau kamu berhutang 2 miliar dan itu tertulis. Kamu pasti harus membayarku selama aku membawanya ke pengadilan. Kenapa aku harus mengampunimu?" William hampir putus asa. "Yi Chen, bagaimana kamu bisa memaafkanku? Apakah yang harus aku lakukan supaya tidak ke pengadilan?" Yi Chen berkata datar, "Masalah ini harus melihat ketulusan keluargamu." Kemudian dia berkata, "Olivia, orang tua William seharusnya masih minum di lantai 1 bersama orang tuamu. William membuat masalah besar dan aku rasa dia tidak bisa menyelesaikannya. Tolong panggilkan orang tuanya untuk menyelesaikan masalah ini." Olivia juga hampir putus asa. Dia akan menikah besok dan hal ini sudah diketahui seluruh dunia. Semua orang di dunia akan memperhatikan pernikahannya besok. Jika skandal calon suaminya tersebar saat ini dia ditangkap pengadilan, maka reputasinya sebagai ratu masa depan akan hancur. Jadi dia sama seperti William. Mereka tidak bisa membiarkan masalah ini tersebar. Oleh karena itu dia segera berkata, "Tuan Yi, tunggu sebentar. Aku akan pergi memanggil orang tua William." Dia segera berlari keluar setelah mengatakannya. Saat ini di ruang perjamuan, Richard dan George Rothschild masih minum bersama. Aman Removic yang ditampar Yi Chen telah kembali ke kamar dengan marah dan kedua
Istri mereka juga pulang ke kamar dulu karena tidak mampu meneruskan minum. Di aula perjamuan hanya tinggal kedua pria itu yang masih minum bersama. Suasana hati kedua orang itu sangat bagus karena anak mereka akan menikah besok. Lalu tidak lama setelah menikah, Olivia akan bisa menjadi ratu. Pada saat ini William sebagai suaminya akan diberi gelar resmi sebagai pangeran. William dengan gelar pangeran pasti akan membuat nama keluarga Rothschild terkenal. Mungkin saja keluarga mereka bisa menjadi keluarga tingkat kedua. Saat minum dengan tenang, Olivia segera datang dan berkata dengan cemas, "Ayah, Paman George, cepat naik ke lantai 2. William membuat masalah besar." "Membuat masalah?" George, ayah William bertanya dengan curiga. "Bukankah kalian sedang bermain kartu? Masalah apa yang dibuat William?" Oliver berkata sambil menangis. "William ingin menjebak Yichen, jadi bekerja sama dengan seseorang temannya. Akhirnya ketahuan. Selain itu kalah 2 miliar euro dari Yichen. Saat ini Yichen mengatakan akan membawa masalah ini ke pengadilan." "Apa, George?" George merasa kepalanya pusing dan berkata, "Berani sekali dia mengajak Yichen. Selain itu, jumlahnya begitu besar. Bukankah aku sudah bilang untuk tidak menyinggung Yichen?" Olivia juga sangat menyesal. William merasa pasti tidak ada yang tahu dengan hal ini, sehingga bisa memenangkan uang Yichen, juga pesawat Concorde. Tapi tidak diduga akhirnya kalah 2 miliar dari Yichen. George kaget setelah mendengarnya. Bukan hanya jumlah yang sangat besar, kuncinya adalah masalah malah menjadi seperti ini. Jika Yichen benar-benar ingin menyebarkan masalah ini, maka nasib putranya akan hancur. Di Eropa, jika reputasi seseorang hancur, maka akan membuat bangkrut. Selain itu, jumlah sebesar ini mungkin akan dipenjara sampai usia 80 tahun. Dia hanya punya satu putra, jadi tidak boleh dipenjara. Jadi George tahu masalah paling penting saat ini adalah tidak membiarkan Yichen menyebarkan hal ini. Dia harus memakai segala cara untuk menjelaskannya kepada Yichen. Oleh karena itu, dia segera berdiri. "Bawa aku ke sana. Aku akan bernegosiasi dengan Yichen." Richard juga panik. "Aku pergi bersamamu." Kedua orang itu segera pergi ke ruangan lantai 2 bersama Olivia. Saat masuk ke kamar, William yang satu tangannya patah sedang berlutut dan menangis histeris. Yichen berdiri di depannya sambil melipat tangan dan terlihat arogan. Saat George masuk, dia tidak berani memedulikan anaknya dulu, tapi segera ke depan Yichen dan berkata, "Tuan Yi, semua ini karena kegagalanku mengajar anak. Tidak diduga anak durhaka ini berani melakukan kecurangan. Tolong maafkan dia." Yichen balik bertanya, "Dia anakmu, bukan anakku. Kenapa aku harus memaafkannya?" George panik saat melihat Yichen. Dia tidak menerima permintaan maafnya. "Tuan Yi, putraku melakukan kesalahan. Aku sebagai orang tua pasti akan memikirkan cara menebusnya. Aku akan memikirkan segala cara untuk menyelesaikan masalah ini. Tolong jangan marah." Yichen mengangguk dan berkata, "Karena kamu punya maksud seperti itu, jadi aku tidak akan banyak bicara omong kosong lagi. Putramu berani menipuku bahkan sebanyak 2 miliar sekaligus ditambah satu pesawat Concorde. Aku belum pernah melihat orang sekejam ini. Bagaimana kamu ingin menyelesaikan masalah ini?" George langsung berkeringat dingin. Dia juga tidak menyangka kalau putranya begitu berani. 2 miliar euro, satu pesawat Concorde. Ini bukan berjudi, tapi memakan orang. Sebelum dia punya jawaban yang bisa memuaskan, Yichen menggoyangkan surat hutang 2 miliar euro di tangannya, serta berkata dengan datar, "Selain itu, putramu sendiri yang membuat surat hutang ini. Dia berhutang 2 miliar euro. Bagaimana kamu berencana menyelesaikan hutang ini?" George segera menyeka keringat dingin. Jumlahnya sangat besar dan orang yang dihadapi adalah anggota keluarga Yi, sehingga membuatnya sadar kalau dia tidak bisa menyelesaikan masalah ini dengan baik, putranya akan menua di penjara. Besok adalah hari pernikahannya dengan Olivia. Jika William dipenjara, maka semuanya akan musnah. Jadi, harus memikirkan hal yang paling penting saat ini, sehingga George terpaksa berkata, "Tuan Yi, hutang 2 miliar euro ini, aku akan membayarmu untuk putraku. Mohon jangan marah." George hampir muntah darah. 2 miliar euro merupakan 20% total aset keluarganya. Kerugiannya sangat besar karena harus membayar Yichen. Tapi George tidak punya pilihan.
Jika dia ragu, masalah ini mungkin tidak bisa diselamatkan. Yi Chen sama sekali tidak terlihat puas dan berkata dengan kesal, meski kamu membayarku 2 miliar euro, itu hanya menyelesaikan masalah hutang saja. Bagaimana menyelesaikan masalah penipuan padaku? Kamu harus tahu, kalau putramu sendiri yang menulis surat hutang ini juga ada cap jarinya. Meski diadukan ke pengadilan, kalian tetap harus membayarku. Aku percaya pengadilan Eropa pasti memberikan keadilan padaku. Setelah itu, Yi Chen sengaja melihat Olivia dan berkata, aku masih tidak tahu apakah ada komplotan William di antara kalian. Jika menyerahkan hal ini kepada pengadilan Eropa, aku percaya mereka bisa menyelidikinya dengan tuntas. Olivia panik dan berpikir dalam hati, meski ini ide William, tapi kami mendiskusikan hal ini bersama. Bahkan aku menyiapkan tempat perjudiannya dan juga meminta setengah bagian dari William. Jadi aku dianggap satu komplotan di mata hukum. Jika Yi Chen menyebarkan masalah ini dan membiarkan pengadilan yang menyelesaikannya, sistem pengadilan akan menginterogasi William. William yang bodoh ini pasti akan segera mengatakan aku ikut terlibat. Jika orang tahu kalau ratu masa depan Eropa Utara menipu dalam jumlah yang besar, aku pasti tidak punya kesempatan untuk mewarisi tahta. Olivia yang panik segera mendekati ayahnya dan bisik, ayah, masalah ini tidak boleh tersebar dari kamar ini karena aku merencanakannya bersama William. Jika dia tertangkap, aku pasti akan ikut terlibat sehingga reputasi diriku akan hancur. Richard hampir jatuh ke lantai setelah mendengarnya. Dia bersusah payah menenangkan dirinya dan melihat Olivia dengan marah serta bertanya pelan, di mana otakmu? Seseorang yang akan segera menjadi ratu bahkan terlibat penipuan perjudian. Kamu benar-benar ingin membuatku mati. Richard benar-benar hampir gila. Meski kerajaan Eropa Utara sangat dicintai di Eropa Utara, tapi mereka tidak punya hak istimewa secara hukum. Selain itu, pemerintah yang bertanggung jawab penuh di negara Eropa Utara. Kabinet dan parlemen adalah penanggung jawab penuh negara ini. Kerajaan tidak punya kekuatan nyata. Begitu kerajaan membuat kesalahan, pengadilan Eropa Utara tidak akan melindungi mereka. Saat memikirkan ini, Richard segera maju. Tuan Yi, William memang bersalah dan pantas dihukum, tapi mohon kemurahan hati karena George berniat baik menyelesaikan masalahnya. Kemudian Richard berkata lagi, bagaimana kalau begini saja? Tuan Yi, biarkan keluarga Rothschild mengeluarkan uang untuk membayar kesalahan penipuan yang dilakukan William dan anggap masalah ini diselesaikan secara pribadi. Bagaimana menurutmu? George segera mengangguk. Tuan Yi, sebutkan harganya. Aku tidak akan ragu selama masih ada batas kemampuan kami. Yi Chen mendengus. Apakah kamu pikir masalah ini bisa diselesaikan dengan uang? Apakah kamu pikir keluarga Yi kekurangan uang? Kami bahkan memberikan ratusan miliar euro kepada Wallenhall Hall. Uang tidak ada artinya bagi kami. Yi Chen melanjutkan dengan ekspresi dingin. Aku sangat marah saat ini. Sejak kecil sampai sekarang tidak ada yang berani menipuku seperti ini. Waktu itu, seorang yang tidak punya mata mencuri kartu bank milikku dan mentransfer lebih dari 200 miliar yuan. Aku pikir dia orang paling berani. Tidak diduga ada orang yang ingin menipu 2 miliar euro dan pesawat Concorde milikku saat ini. William, kalian sungguh berani. George kaget mendengarnya, lalu menendang William, kemudian menarik kerah bajunya dan menamparnya bolak-balik selama 7 hingga 8 kali. Dia menampar sambil marah. Dasar tidak berguna, aku akan memukulmu sampai mati untuk menghilangkan kemarahan Tuan Yi. William pusing dan penuh air mata, tapi tidak berani mengatakan apa-apa. Dia tahu dirinya telah membuat masalah besar. Jika Yi Chen tidak puas hari ini, maka dirinya akan hancur. Jadi dia hanya bisa menahan diri saat dipukul. Setelah menamparnya, George melihat Yi Chen dan tahu kemarahannya masih belum mereda ketika melihat sikap acuhnya. Oleh karena itu, dia melakukan belasan kali tamparan lagi sampai pipi William penuh darah. Ketika melihat William hampir pingsan, George berhenti dan memohon kepada Yi Chen, Tuan Yi, tidak bisa terus dipukuli lagi. Dia tidak akan bisa menikah kalau diteruskan. Mohon ampuni dia. Yi Chen tersenyum dingin. Anakmu melakukan kesalahan besar, tapi kamu masih ingin melakukan pesta pernikahan. Lapang dada sekali. Aku sarankan kamu segera mengumumkan untuk menunda pernikahan, baru dilangsungkan setelah keluar penjara. Pada saat itu, Olivia akan mendapatkan reputasi yang baik. Coba kalian pikirkan, seorang gadis muda menunggu kekasihnya keluar dari penjara sampai usia 70 tahun. Bukankah ceritanya sangat menyentuh? Lalu pada akhirnya, saat kedua orang yang sudah tua berjalan ke aula
bergandengan tangan sambil berjalan tertatih dan mengumumkan kepada dunia akhirnya mereka bersama. Semua orang akan tersentuh. Takutnya hal seperti ini hanya ada di satu-satunya di dunia. Menurutku pasti bisa seperti cerita Romeo dan Juliet. Olivia sangat malu mendengar sindiran ini. Romeo dan Juliet apanya? Mana mungkin dia akan menunggu William keluar dari penjara. Saat ini dirinya sangat ingin tidak ada hubungan apa-apa dengan William. Dirinya juga akan ikut terlibat jika William di penjara. Ayah William bisa mendengar sindirannya dan sangat takut karena melihat Yichen tidak bersedia menyelesaikan masalah ini secara pribadi. Dia memohon, "Tuan Yi, putraku yang salah dalam hal ini. Selama Anda katakan persyaratannya, meskipun sulit, aku akan berusaha mematuhinya." Yichen mengabaikannya. Dia melihat William dan berkata dingin, "William, jika kamu ingin melupakan hal ini, pertama, kamu harus terus terang dengan siapa kamu memutuskan menipuku. Ada begitu banyak orang di sini. Selain dealer kartu ini, masih berapa orang yang berkomplot denganmu?" William buru-buru berkata, tidak ada lagi. Hanya aku dan dealer saja. Dia pernah bekerja sebagai dealer selama bertahun-tahun di kasino Las Vegas, sehingga keterampilannya hebat. Jadi aku sering bekerja sama dengannya untuk mendapatkan sedikit uang di perjamuan makan seperti ini. Hanya kami berdua, tidak ada orang ketiga. Yichen berkata dingin, "Apakah kamu mengatakan dengan jujur? Aku peringatkan kamu, aku akan segera lapor polisi jika bohong. Kemudian aku akan meminta keluarga Ji, meminta pengadilan Eropa Utara memperberat hukumanmu." Setelah itu, Yichen berkata lagi, "Kamu harus memikirkannya dengan baik. Kalau dibawa polisi, kamu akan mendekam di penjara selamanya. Pada saat itu, tidak peduli siapa orang yang ingin kamu lindungi, tapi kamu tidak mungkin punya kesempatan untuk bertemu dengannya. Orang itu tetap bisa hidup dengan baik, sedangkan kamu hanya bisa hidup di balik jeruji besi." Ketika Josh mendengarnya, dia berjalan ke depan William, menamparnya dengan keras lagi dan marah. "Kamu masih tidak mengatakan yang sebenarnya? Apakah kamu ingin dipenjara? Tidak masalah kalau hanya kamu yang masuk. Jangan sampai melibatkan keluarga kita." William panik dan berkata tanpa sadar sambil menangis, Aku akan katakan, Olivia ikut merencanakan hal ini." Olivia langsung marah. "William, jangan memfitnahku. Semua ini idemu. Apa hubungannya denganku?" William berkata, "Memang ideku, tapi kamu sangat mendukungku. Selain itu kamu juga bilang harus memberikan setengah bagian uang yang aku dapat dari Yichen jika bisa mendapatkan pesawat Concorde Yichen. Maka kamu juga ada setengah bagian dengan pesawat itu." Bohong. Olivia tidak menyangka dirinya akan mengatakan hal ini. Dia segera berteriak, "William, kamu bahkan ingin melibatkanku? Mataku buta. Pernikahan besok dibatalkan. Aku tidak ada hubungannya denganmu lagi. Kelak." Yichen melihat Olivia dan berkata dengan dingin, "Olivia, jika polisi Eropa Utara memutuskan kamu komplotan William, pernikahanmu juga tidak bisa dilaksanakan. Meski bukan pelaku utama, setidaknya harus dipenjara beberapa tahun." Olivia langsung menangis setelah mendengarnya dan memohon, "Tuan Yi, kita tidak punya dendam. Tidak perlu menghancurkan masa depanku, bukan? Kamu sebutkan harganya. Selama masih berada dalam batas kemampuan keluarga kerajaan, kami pasti akan membayarmu." Wow, luar biasa sekali guys, ceritanya sangat seru, sangat menarik, sangat menghibur, sangat membuat kita penasaran jika tidak mengetahui cerita kelanjutannya. Tetapi sepertinya di bab ini sampai di sini dulu dan kita akan lanjutkan di bab berikutnya di video selanjutnya. Pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika admin upload video baru. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa like. Jika berkenan, share juga ke teman-teman lainnya agar teman-teman lainnya juga mendapatkan informasi dan hiburan di channel ini. Baik, kita lanjutkan di bab berikutnya di video selanjutnya.